Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih telah hadir. Kali ini kami dari kelompok 9 akan membagikan materi menarik seputar Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Nida Saadatul Alawiyah, kemudian ada Nur Lutfina Hairunisa, Tenaya Sanova Ferleni, dan saya Najwa Salsabila Bilkis, Aisyah Karmelita Aziz, Zahra Aisyah Rahmawati, serta terakhir Raihan Syafiq Daki. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendahuluan terkait tentang materi yang akan kami sampaikan ini. Pancasila bukan merupakan ideologi yang kaku dan tertutup, melainkan bersifat reformatif, dinamis, dan antisipasif. Dengan demikian, Pancasila mampu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang bisa disebut dengan IPTEK, dengan tetap memperhatikan dinamika serta aspirasi masyarakat. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mencapai kemajuan pesat, sehingga peradaban manusia mengalami perubahan pesat pula. Pengembangan tersebut tidak bisa lepas dari situasi yang melingkupnya, yang artinya IPTEK selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Menurut Kunto Wijoyo, pengembangan ilmu mengidentifikasi bahwa kebanyakan orang sering mencampur adukan antara kebenaran dan kemajuan sehingga pandangan seseorang tentang kebenaran terpengaruh oleh kemajuan yang dilihatnya. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang ketiga, setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Yang keempat, setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Selanjutnya, urgensi Pancasila. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia seiring dengan kemajuan IPTEK yang menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan IPTEK yang didominasi dengan negara-negara barat dan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Ada pula landasan pengembangan IPTEK. Yang pertama, pengembangan IPTEK terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, misalnya dalam rekayasa genetik. Yang kedua, IPTEK haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun di masa depan. Yang ketiga, pengembangan IPTEK hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional maupun global. Selanjutnya, IPTEK harus terbuka untuk masyarakat, lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Dan yang kelima, IPTEK hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Peranan nilai-nilai dalam setiap sila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini melengkapi ilmu pengetahuan dengan menyeimbangkan antara rasional dan irasional, antara rasa dan akal, juga menempatkan manusia sebagai bagian dari dalam alam semesta. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan sesuai fungsinya, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok lapisan tertentu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila ini bermakna mengimbangi autodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi.
Eksperimentasi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis, dapat dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian, sampai penerapan massal. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan 3 keadilan yang disebut oleh Aristoteles, yaitu keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komutatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi. Kemudian, ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Di antaranya, 1. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. 2. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Nomor 3, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Kesimpulan, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dengan mengacu pada sila-sila dalam Pancasila. Ilmu pengetahuan dapat dikembangkan dengan memperhatikan nilai-nilai moral, keadilan, persatuan, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi kesimpulannya, Pancasila merupakan dasar yang kuat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dan walaupun banyak menghadapi tantangan global seperti kapitalisme, globalisasi, dan konsumerisme yang dapat melemahkan daya saing bangsa dalam mengembangkan iptek. Nampaknya hal tersebut dapat dicegah dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila, supaya iptek di Indonesia dapat berkembang secara positif dan bermanfaat bagi seluruh rakyatnya. Mungkin cukup sekian presentasi yang telah kami jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.